Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Ya, sekarang duduk aja, Mas. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya untuk menumbuhkan cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional Nusa Satu Bangsa. Silakan Mbak Vera dipimpin teman-temannya. Oke teman-teman, lalu kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dimulai dari hitungan ketiga. Berdiri semua ya. 3, 2, 1. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik teman-teman, terima kasih. Selamat duduk kembali. Anak-anak, hari ini apakah ada teman kalian yang sudah masuk? Ada, Bu. Siapa? Siti Mas, Hara, Falde. Oh banyak ya? Karena ya banyaknya. Sakit Bu? Sakit? Sakit apa? Ada yang tahu sakit apa? Soalnya cuacanya agak ekstrim, Bu. Iya, betul. Kadang dingin banget, kadang panas banget gitu ya. Ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya. Karnesha, Mbak Rezita, Bu. Mbak Vera, Bu. oke. Oke teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang perencanaan bisnis. Ibu mau tanya dong, kemarin kelompoknya Mbak Iris bikin apa buat perencanaan bisnisnya? Iya, usaha. Oh, bagus. Boleh. Terus kalau dari kelompoknya Berabila, kemarin bikin apa untuk materi perencanaan bisnis, Mbak? Ya.
kafe, buat kafe gitu ya. Iya. Kafenya yang khusus kayak kafe kopi aja atau ada bakerynya? Ada bakerynya sih kebetulan. Kalau mau yang mau titip tapi kebetulan kita cuma jual kopinya aja. Gitu. Ada kopinya juga. Bagus. Nah, jadi gini teman-teman, di pertemuan kali ini setelah pertemuan kemarin kita udah membuat sebuah perencanaan bisnis gitu ya. Di materi pertemuan sekarang ini kita akan mempelajari yang namanya presentasi bisnis. Jadi setelah kalian merancang sebuah bisnis, kita akan belajar untuk mempresentasikannya. Kenapa kita harus mempelajari presentasi bisnis ini? Karena Ibu harap kalian itu bisa mengerti tentang pengertian dari apa itu presentasi bisnis, lalu teknik-teknik dalam melakukan presentasi bisnis, jenis-jenis presentasi bisnis itu yang seperti apa, dan persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum kita itu melakukan sebuah presentasi bisnis. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuki materi pembelajaran kali ini? Sudah nggak ditanyakan teman-teman? Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Materi kita hari ini yaitu tentang presentasi. Nah, ketika kita mendengar presentasi ini, kalian pasti udah gak asing kan ya? Kalian suka nggak kalau disuruh presentasi bisnis? Tidak. Tergantung. Kenapa? Mbak Kris tadi jawab tidaknya sangat keras sekali. Kenapa Mbak Kris nggak suka? Deg-degan. Presentasi bisnis. Dari kata presentasi. Presentasi itu apa sih teman? Ada yang tahu nggak? Gimana Mbak siapa ya? Mbak Kiren, coba bilang yang keras Mbak Kiren. Presentasi adalah suatu kegiatan untuk menyajikan sesuatu seperti ide, pemikiran, atau usulan kepada sekelompok orang secara lisan. Tuh, beri tepuk tangan dulu dong. Presentasi itu adalah kegiatan menyajikan informasi kepada orang lain secara lisan. Karena kita ini yang akan kita bahas ini itu presentasinya adalah presentasi bisnis. Jadi dalam konteks bisnis, presentasi itu adalah menyampaikan sebuah informasi bisnis, menyampaikan sebuah informasi yang berhubungan dengan aktivitas bisnis seperti usulan proyek, terus ada pengembangan usaha atau perencanaan bisnis yang kalian telah lakukan kemarin, itu bisa dipresentasikan di presentasi bisnis. Nah, ketika kita menyampaikan presentasi bisnis itu, kita memiliki maksud dan tujuan tertentu gitu ya. Apa ada yang bisa memberikan contoh presentasi bisnis yang simpel-simpel aja, yang kayak di kegiatan sehari-hari kayak gini?
Tidak bisa? Mungkin ini cukup kayak menginformasikan, jadi kita menginformasikan kegiatan yang mau kita sampaikan atau informasi yang mau kita sampaikan kepada audiens gitu kan ya. Iya. Kemudian mungkin meyakinkan audiens, setelah menginformasi itu kita harus meyakinkan, jadi presentasi tersebut bersifat meyakinkan audiens bahwa apa yang kita sampaikan itu penting gitu kan. Kemudian mungkin membujuk, jadi disertai dengan bukti sehingga orang itu yakin gitu. Betul ya, betul sekali. Mungkin bisa dikasih tepuk tangan buat Indonesia. Oke, jadi contoh presentasi bisnis gitu di kehidupan sehari-hari, mungkin ketika kalian misalnya jalan-jalan ke Matos, terus kan kalau misalnya lewat di suatu stand, kan mesti ada kan sales-sales yang menawarkan produknya gitu. Nah, itu juga merupakan contoh salah satu presentasi bisnis. Jadi seorang salesnya itu adalah seorang presenter yang mempresentasikan produknya itu kepada kita konsumen sebagai audiens. Gitu. Dari pengertian ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah paham? Kalau paham, Ibu mau tanya coba Mbak Isya, apa tadi pengertian dari presentasi bisnis? Presentasi bisnis itu merupakan salah satu bentuk komunikasi, yaitu suatu kegiatan untuk menyajikan sesuatu seperti isi pemikiran atau usulan kepada suatu orang secara Oke, selanjutnya yang kedua adalah tujuan dari presentasi bisnis itu. Tujuannya ada berapa, teman-teman? 5. Ada 5. Yang pertama, Menginformasikan. nah, menginformasikan ini itu kita memberikan informasi kepada audiens tentang barang apa sih yang akan kita tawarkan gitu. Terus yang kedua, meyakinkan. demikian setelah audiens itu terinformasikan, udah tahu produknya itu apa, selanjutnya yaitu meyakinkan kalau misalnya barang ini tuh bener-bener bagus gitu untuk si audiens. Yang ketiga ada apa? Bujuk. Nah, membujuk ini seorang presenter itu membujuk audiens dengan menggunakan data-data yang logis. Jadi audiens itu nanti bakal terpengaruh dan akhirnya mengikuti perkataan dari si presenter tersebut. Yang keempat, Menginspirasi. menginspirasi. Oke, yang terakhir yang kelima, Menghibur. nah, menghibur. Jadi kan kalau misalnya di sebuah presentasi bisnis tapi tegang banget gitu ya, itu kan suasana kan jadi kayak gak enak gitu ya. Jadi seorang presenter itu juga harus bisa membawa sikap biar di saat presentasi bisnis itu walaupun tetap formal tapi suasananya itu tidak terlalu tegang gitu. Nah, dari kelima tujuan presentasi bisnis ini, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Apa sudah paham? Sudah. Coba, kalau gitu Ibu mau tanya lagi buat mungkin Mbak
Mbak Aulia. Tadi tujuan presentasi bisnis itu kan untuk membujuk ya Mbak. Ya. Nah, membujuk itu maksudnya seperti apa? Jadi pada saat kita kayak mempresentasikan bisnis kita ya sama orang lain itu kita harus kan itu membujuk. Dalam membujuk itu kita harus mempunyai bukti alasannya kayak latar belakangnya. Oke. Jadi untuk meyakinkan si itunya ya. Si audiens. Ya, maksudnya gitu. Ya, pertama dulu dong. Untuk sekarang Ibu minta buat Mbak Fania diulangin lagi apa yang dibilang Pak Aulia. Jadi kalau membujuk itu kayak misal presenter itu kayak harus punya data gitu buat meyakinin audiensnya supaya nanti bisa percaya atau nanti bisa tertarik. Betul, betul banget. Teman-teman boleh minta dorongannya dong. Oke, lanjut ke selanjutnya adalah ada jenis presentasi. Nah, di jenis presentasi ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu presentasi dadakan. Terus yang kedua Presentasi naskah. Yang ketiga ada Presentasi kawan. yang keempat Presentasi naskah. di jenis-jenis presentasi sendiri ini tuh yang pertama ada presentasi dadakan. Jadi presentasi ini tuh kalau kata sekarang itu kayak spontan gitu loh. Jadi kita sebagai presenter itu tuh tidak memiliki persiapan yang matang gitu ketika mau melakukan presentasi. Terus yang kedua itu ada presentasi naskah. Nah, namanya naskah berarti seorang presenter di dalam melakukan presentasi bisnisnya ini itu membuat sebuah naskah, lalu ketika presentasi itu dia membaca naskahnya. Jadi dari awal sampai akhir itu dia fokus membaca naskahnya. Terus yang ketiga itu ada presentasi hafalan. Nah, yang ini itu hampir sama, tapi bedanya kalau hafalan ketika seorang presenter sebelum melakukan presentasi itu dia juga sama membuat naskah, membuat daftar apa yang akan dibicarakan ketika nanti dia melakukan presentasi bisnis. Namun ketika di presentasi hafalan dia itu menghafalkan. Jadi dia tanpa presenter itu melakukan presentasi tanpa bawa teks seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada presentasi extempore, yaitu presentasi di mana seorang presenter itu benar-benar siap gitu loh. Siap ini bukan secara materi aja, tapi penguasaan seorang presenter ketika melakukan presentasi seperti proyektornya, slide PPT-nya, terus kayak mentalnya itu gimana, bahasanya gitu sudah dipersiapkan dengan matang oleh seorang presenter. Tuh. Dari jenis presentasi apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, sudah paham? Oke. Nah, sama juga Ibu mau menanyakan lagi tentang jenis-jenis presentasi. Mungkin Mas Evan, tadi presentasi hafalan itu apa, Mas? Presentasi extempore. Hafalan, Mas. Ya. Jadi itu presentasi
hafalan itu Ya. presentasi yang presenternya itu menghafal dari naskah yang mereka bikin. Jadi sebelum mereka melakukan presentasi, mereka membuat naskahnya terlebih dahulu, lalu dihafalkan. Dan nanti pas waktu presentasi tidak membawa teks apapun. Oke, bagus. Oke, berarti karena udah gak ada yang dilakukan, kita langsung ke next. Teknik-teknik presentasi. Ada berapa anak-anak teknik presentasi? Yang pertama ada apa? Teknik berbicara. Yang kedua, Teknik gerak tubuh. yang ketiga, Teknik peragaan. yang terakhir, Alat bantu visual. ini alat untuk visual. Nah, yang pertama ini ada teknik berbicara. Jadi bagaimana seorang presenter itu cara bicaranya. Terus yang kedua ini adalah teknik gerak tubuh atau body language. Yes, body language. Itu seperti kayak postur tubuh, terus berekspresi. Terus yang ketiga ada teknik peragaan, yaitu ketika seorang presenter itu melakukan peragaan atau demonstrasi tentang apa yang dipresentasikannya. Terus yang terakhir ini ada teknik ABR, ya, teknik ABR atau alat ABV, yaitu teknik alat bantu visual. Jadi seorang presenter itu menggunakan alat bantu visual seperti PowerPoint, terus habis itu PPT. Ya betul, poster juga bisa seperti itu. Oke, jadi di sini ada yang ditanyakan tentang teknik presentasinya, teman-teman? Maaf ya teman-teman, ibu hari ini agak enak badan, agak batuk gitu ya. Oke, ini dari teknik presentasi ini ibu mau tanya dong ke Mbak Katlea. Mbak, sebutin dong Mbak, teknik gerak tubuh itu apa aja? Ada 5 body language. Oke, benar. Mbak Divya, dengar nggak Mbak tadi? Suaranya kecil, Bu. Ya, mungkin bisa diulangi ya Mbak Katlea agak keras. Jadi ada kontak mata, ekspresi, postur tubuh, gerakan, sama gestur. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terus yang terakhir banget ada persiapan sebelum presentasi. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, sebagai presenter kita harus melakukan beberapa persiapan. Ada berapa persiapannya, teman-teman? 4. Yang pertama, Penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. menguasai topik. Terus yang kedua, Menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi.
akan diberikan. Ya audiensnya bakal gimana? Gak paham, bingung, ya kan? Kayak ini kenapa presenternya malah nggak tahu materinya. Terus jadi kalau misalnya dari presenter itu tidak memahami, kan kita tidak bisa ini nanti tidak bisa meyakinkan seorang audiens itu. Terus yang kedua yaitu menganalisis tempat. Menganalisis tempat itu menganalisis di dalam lokasi dari kita mau melakukan presentasi bisnis, seperti tempat duduknya itu seperti apa, terus apa ya, tempat alat ya seperti itu. Terus yang ketiga itu menganalisis alat bantu, seperti kayak apakah proyektornya itu sudah bisa berfungsi atau enggak. Yang terakhir adalah menganalisis audiens. Ketika kita seorang presenter mau berbicara kepada audiens, ya berarti kita harus mengetahui gitu audiens yang akan kita ajak bicara itu seperti audiensnya seperti bagaimana, dengan cara melakukan 5W1H. Kalian tahu nggak teman-teman apa itu 5W1H? Tahu. Apa coba? Coba ulangin dong, yang semangat dong teman-teman. Ya 1, 2, 3. Why? Ulang. Michel aja Bu Michel. Ya nanti kalau misalnya Mbak Michel gitu lagi nanti suruh maju gitu Mbak. Ayo coba 1, 2, 3. Why? Presentasi bisnis ini, apakah ada pertanyaan teman-teman? Sudah jelas semua? Insyaallah. Sudah? Oke, karena materi kita udah selesai, kita bakalan bermain game. Jadi hari ini itu model dari pembelajaran kita itu kan namanya Teams Game Tournament. Nah, kita tadi sudah melakukan penyajian materi. Jadi sekarang kita akan membentuk sebuah tim. Ibu pengen kalian berhitung 1 sampai 5 dari 1, 2, 3, 4, 5. 1 Mbak. 1, 2, 3, 5, 1, 2. Nah, masih ingat kan urutannya? Nah, sekarang kalian berkumpul yang 1 sama 1, 2 masih sampai selesai. 1 ke belakang. Ini tempatnya. 3 di sini aja. 5 sini aja. Ayo kita harus semangat biar menang. Ya apa sih? Ayo kita harus semangat biar menang. Daripada pantang menyerah. Kalau bisa duluan ya. Enggak apa-apa. Biasa gitu.
Gak apa-apa ini wes. Sampai empat. Oke. Jadi kan ini udah berkelompok semua ya? Sudah. Biar kita tambah semangat, Ibu pengen kalian itu membuat jargon tiap kelompok. Sambil kalian Ibu kasih waktu 5 menit mungkin. Cukup? Cukup menit. Kalian nggak apa-apa ini pojok sendiri. Enggak apa-apa, Bu. Kan kita kelompok 5 di belakang. Takdirnya. Ya, bonceng. Ini kamu oh ya teman-teman, ini tadi udah ditulis belum ya? Sudah difoto, Bu. Sudah difoto nanti ditulis. Benar kok ya? Ya, nanti cuma menu galeri. Ibu Agus nggak apa-apa? Ya. Sini sekalian itu. Sudah bikin jargon itu. Belum, Bu. Belum. Yang selesai.
Jargonnya juga penjelasan. Oke. Sudah bu. Sudah. Ini semuanya sudah ya. Mbak, kamu tuh juga di sini. Oke, karena semua teman-teman sudah, Ibu mau tes jargon dulu. Dari kelompok 1. Ya, 3, 2, 1. Satu hati, satu aksi, kelompok satu pasti beraksi. Kita kita bukan kelompok. Kita bukan nomor 2, Nomor 3, nomor 4. nomor 5. Tapi kita kelompok satu. Semangat banget ya. Kayaknya the number 1. Bagus. Lanjut kelompok 2. Sini, Bu. Oh, sini. Ya, ini dengan 3, 2, 1. Berikan dewe, nomor 2 dewe, nomor 2 jas. Tepuk tangan, teman-teman. Kelompok 3 mana? Ini dong. Kelompok 3. Berikan Cappuccino. Ting 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 ting. Tepuk tangan dong. Sekarang lanjut ke kelompok 4. Oke, ya silakan. Kelompok 4. Bisa. Kelompok 4. Bisa. Kelompok 4. Kelompok 4. Udah. Nanti waktu. Dan terakhir banget kelompok 5. Kelompok 5. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Selebel. Nah, sekarang di depan sini ini sudah ada permainan. Jadi nanti Ibu pengen kalian baris ke belakang gitu per kelompok untuk ngerjain soal yang ada di dalamnya. Nanti jawabannya itu ditulis di sininya. Oh, seperti itu. Yang cepat, kelompok yang paling cepat nanti bakal dikasih. Paham teman-teman sebentar. Paham kan teman-teman? Paham. Oke, sekarang langsung sini baris. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1.
bisnis. Ini betul semua. Terus jika presentasi disusun dengan bukti dan logika yang kuat untuk membangun kepercayaan, maka tujuannya adalah untuk meyakinkan. Jawabannya meyakinkan ya. Ini kelompok 3 ini berarti salah. Terus yang ketiga, jenis presentasi yang dilakukan tanpa persiapan sebelumnya disebut presentasi dadakan. Ini kamu lihat karena spontan. Yang keempat, kontak yang ekspresi wajah termasuk dalam apa? Teknik gerak tubuh. Terus semua. Yang terakhir, sebutkan 4 hal yang dilakukan sebelum melakukan presentasi bisnis. Apa ini? Tulisannya ini. Berarti kalian semua sudah paham ya anak-anak tentang materi tentang hari ini gitu ya. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Bu, saya tanya, spontan sama dadakan emang beda? Beda. Tadi kayaknya sama deh. Foto durasi di depan. Iya, pasti kayaknya. Sama, Bu. Iya, sama. Berarti bener. Oke, karena kelompok 5 tadi yang paling cepat. Betapanya bener ya. Ya, bakal sama spontan sama dadakan sama aja. Bisa maju ke depan. Perwakilan atau semua perwakilannya? Ayo. Tadi buat jargonnya yang paling sekarang itu buat jargon yang paling semangat. Satu lah. Saya dari kelompok mana nih? Satu lah. Lima. Satu, dua, tiga, satu mau dua. Paling itu loh, paling heboh tadi. Satu lah. Oke, jadi ibu memutuskan jargon yang paling hebat tadi dari kelompok 1. Kita terima aja di kamar. Ayo, kamu kan mau. Yang coklat ya, Coklat. Oh, ini enggak aku staples enggak apa-apa. aku 5 coklat tuh. Terima kasih. Jadi, ibu duduk aja ya kali ya. Gimana pembelajaran kali ini? Seru, menyenangkan. Apa yang menyenangkan dari kalian? Gamenya tadi Bu, keroyokan. Terus ada yang curang, sampai ini curang. Inisialnya Is. asuransi. Oke, jadi anak-anak, ibu harap dari materi pembelajaran hari ini itu kalian bisa mengambil manfaatnya nanti ya. Nah, manfaatnya dari presentasi bisnis di kehidupan sehari-hari itu kita jadi bisa kita bisa pandai dalam berbicara di hadapan orang banyak gitu. Kayak kita. Terus jangan lupa di pertemuan ke depan kita masih tetap akan membahas tentang presentasi bisnis. Jadi di pertemuan ke depan itu ibu pengen kalian kelompok ini nih itu membuat PPT untuk ditampilkan
ditampilkan di minggu ke depan. Gitu. Jadi kalian akan maju ke depan nih, kalian seolah-olah menjadi presenter dan nanti teman-teman yang lain bakal menjadi audiencer. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Itu mungkin cukup itu aja pelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti Ibu akan memberikan soal-soal terkait materi hari ini. Nanti jangan lupa dikerjakan, jangan lupa dikirim juga di Google Classroom. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih telah mengikuti pelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu berikan kepada kalian itu bisa bermanfaat bagi baik itu sekarang maupun di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke, kita tadi memulai pelajaran dengan berdoa, maka diakhiri juga dengan berdoa. Silakan ketua kelas dibimbing teman-teman yang berdoa. Oke teman-teman, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, sebelum mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita juga berdoa sesuai dengan kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berbaca. Terima kasih ketua kelas. Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Hati-hati di jalan yang mau pulang gitu ya. Kalau mau masih mau jalan-jalan sama temen-temennya juga hati-hati. Siap, Bu. Siap. Mas Andreas, depan kan baju. Kalau tampilannya Mbak Zumi hari ini gimana? Ya bagus. Bagusnya gimana? Tadi seru. Yang PJT ini PJT kan? Sudah pernah belum? Dulu sudah pernah Aulia, tapi modelnya itu bukan pakai kertas ini. Terus kemarin sama TGT ya? ya, aku juga kemarin sama TGT. Sama sih, kemarin kan sama tak sama. Kemarin itu TGT-nya, tapi kalau yang Aldi kemarin itu kartu itu lembut, jadi nanti diambil terus nanti cepetan. Iya. Ya, kalau games kan bisa macam-macam sih ya. Maksudnya biar kita lebih variasi untuk pelajaran yang lain ya. Ya untuk TGT stop ya. Yang minggu depan pakai model yang lain. Mas Andreas mau pakai apa? Artikulasi. Untuk waktunya Mbak Zumi berapa menit sudah kamu timer tadi? Kalau awal-awal praktek